Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pasis pada pelajaran matematika wajib. Kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang pengertian fungsi inverse. Ya, kemarin sudah kita bahas tentang fungsi komposisi, kita lanjut ke fungsi inverse-nya. Baik, silakan siapkan alat tulis dengan kertas kalian untuk kalian mencatat dengan baik, kemudian nanti kirimkan catatan dan latihan yang Pasis berikan ke JCR. Pengertian fungsi digambarkan secara diagram panah. Ini ada sebuah himpunan, ada himpunan yang berisi X, kemudian dari dua himpunan ini akan dihubungkan oleh suatu fungsi. Seperti kemarin ini dihubungkan oleh suatu fungsi yang namanya fungsi F, ya. Nah, bagaimana caranya supaya yang tadinya X menjadi Y, kemudian akan berubah Y menjadi X. Nah, ini yang kita akan bahas, ya. Masalahnya seperti itu. Nah, konsep fungsi inverse ini adalah kalau kita artikan, ya bisa kita aplikasikan. Ini sama seperti konsep tauhid, ya. Ada konsep tauhid, ada konsep ateis. Kalau orang ateis, ketika manusia sudah menjadi manusia, maka dia tidak percaya bahwa setelah dikubur kemudian terurai, yang menjadi unsur-unsur tanah, dia akan menjadi manusia lagi. Namun kita yang memiliki agama tentu memahami bahwa manusia setelah dikubur kemudian terurai akan bisa dikembalikan lagi tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi manusia. Ya, suatu hal yang mudah. Kalau Allah sudah bisa membuat, ya, maka dia akan bisa mengembalikan lagi atau bisa membuat kembali. Ya. Nah, seperti itu dalam konsep fungsi inverse, ya, dalam konsep ketauhidan. Oke, maka nanti dari X menjadi Y, kemudian Y akan menjadi X kembali. Nah, ini yang dinamakan dengan fungsi inverse. Menentukan fungsi inverse secara matematik, secara sederhana, kita punya rumus 1. Ya, ingat-ingat, yang tadinya Y sama dengan, ubah menjadi X sama dengan. Nah, itu konsepnya. Nanti secara manipulasi kita akan pelajari beberapa fungsi, bagaimana caranya yang tadinya Y sama dengan menjadi X sama dengan. Silakan kita lanjut, ya. Baik, cara menentukan fungsi inverse. Fungsi yang pertama, kita akan mempelajari fungsi linear. Nah, fungsi linear ini ada fungsi yang X-nya pangkat 1. Atau juga pengertiannya adalah variabel X yang satu tempat saja. Jadi X-nya itu tidak ada di suku-suku yang lain, tapi hanya ada satu tempat saja. Ya, nah yang seperti ini boleh kita gunakan konsep pindah ruas. Oke, ke contoh yang pertama. Kita bahas contoh pertama. Tentukan inverse fungsinya, ya. Kita jawab, ya. Saya gunakan warna putih saja, ya. Nah, kita gunakan warna putih. Kita jawab. Ya. Fx sama dengan 2x plus y. Fx-nya bisa kita ubah menjadi y sama dengan 2x ditambah 5. Ya, sudah paham, ya. Nah, sekarang mau jadikan inverse. Tadi rumusnya apa? Y sama dengan menjadi x sama dengan. Maka dengan konsep dengan manipulasi matematik, bagaimana cara mencari x? Ini boleh istilahnya diputar, ya. Kita putar dulu, ya. Ini Pasis ya, pengertiannya diputar itu berarti posisi tempatnya tidak berubah. Berarti 2x ditambah 5, lihat tandanya tidak berubah, ya. Diputar itu berarti tandanya tidak berubah, hanya posisinya saja. Nah, sekarang mau cari x. Berarti tinggal pindah ruas, 2x. Berarti sini y. Nah, apa yang berpindah? Berarti plus 5. Pindah jadi min 5. Ya, yang seperti itu jangan sampai lupa. Kemudian 2x, kita mau cari x sama dengan. Nah, karena ini menempel, berarti kita bagi, ya. Jadi y min 5, pindahnya jadi bagi 2. Nah, yang tadinya Y sama dengan, perhatikan, ya, yang tadinya Y sama dengan sudah bisa jadi X sama dengan. Dari sini, ya, kita akan dapatkan fungsi inverse, ya, lambangnya seperti itu, ya, dengan cara ubah, ya, jadi ubah variabel, ya, ubah Y menjadi X, ya, menjadi X kembali, ya, jadi menjadi X, ubah Y menjadi X. Jadi nanti kita lihat di sini Y min 5 jadi X min 5 per 2. Nah, bentuk yang lainnya boleh nanti kalau kalian menemukan yang seperti tidak ada, karena ini di bawahnya bentuk bilangan, maka masing-masing bisa kita bagi. Seperti ini misalkan, X min 2 dibagi 5 per 2. Nah, yang ini masih yang dinamakan dengan fungsi linear.
Perhatikan di bawahnya Y, ya. Di bawahnya tidak ada X-nya. Ya, tidak ada X, masih dalam bentuk bilangan. Berarti ini adalah fungsi linear. Paham ya? Kita lanjut contoh yang nomor 2. Baik, contoh nomor 2. Oke, ini yang basis masuk dengan variabel X satu tempat saja nih. Perhatikan ya. Di sini X pangkat 2. Walaupun di sini bukan linear tapi kuadrat, tapi X-nya hanya satu tempat saja. Maka yang seperti ini bisa kalian mengerjakan dengan konsep pindah ruas. Ya, bisa nanti X-nya macam-macam ya. Bisa X-nya pangkat 3, X-nya pangkat 5 ya. Nah, pokoknya X-nya satu tempat bisa dengan cara konsep pindah ruas. Oke, kita lanjut. Bagaimana jawab soal ini? Gx-nya berarti kita bisa jadikan Y, sama ya, fungsinya jadikan Y, nanti 3X kuadrat min 8. Mau cari inverse, berarti ingat ya, Y sama dengan titik-titik, ubah menjadi ya, X sama dengan, ya, menjadi X sama dengan. Nah, ini dia, ingat-ingat ya, inverse ini hanya rumusnya ini. Tapi nanti dalam proses matematikanya perlu kalian perhatikan bagaimana cara mengubahnya. Oke, ini kita bisa putar saja. Kita putar ya, pasti tidak perlu tulis lagi. Jadi 3X kuadrat min 8 sama dengan Y. Kemudian pindahkan min 8-nya jadi 3X kuadrat sama dengan Y apa? Plus 8. Baik. Nah, kemudian Anda angka 3 dulu. Ya, angka 3-nya berarti X kuadrat sama dengan Y plus 8. Nah, 3-nya kita pindahkan karena menempel jadi bagi ya jadi 3. Oke, perhatikan di sini masih ada pangkat 2. Yang ditanyakan adalah X sama dengan. Nah, bagaimana yang bentuk pangkat? Pangkat 2 kalau pindah jadi nanti bentuknya akar. Akar berapa? Akar 2. Kalau pangkat 3 maka nanti jadi akar 3. Ya, jadi nanti boleh nanti begini misalkan. Pasti kasih contoh ya. Misalkan X pangkat 3. Nah, berarti nanti misalkan ini 8 misalkan ya. Jadi X pangkat X sama dengan akar. Nah, kalau 3 berarti di sini tulis akar 3 sama dengan 8. Gitu ya. Nah, kalau misalkan pangkat 2 berarti X sama dengan akar Y ditambah 8 dibagi 3. Nah, untuk pangkat 2 ini tidak ditulis ya. Dalam matematik kesepakatannya tidak ditulis. Tapi ingat kalau pangkat 2 di sini muncul plus minus. Ya. Oke. Dari sini berarti sudah selesai. Kita sudah dapatkan X sama dengan. Ingat-ingat tadi apa? Nah, dari sini kita dapatkan apa fungsi inverse-nya, lambangnya. Karena ini fungsi G, maka lambangnya adalah G pangkat min 1 X. Ya. Jadi nanti apa? Y ubah jadi X ya. Y ubah X. Nah, maka nanti Y plus 8 jadi akar. Maaf, ini ada plus minusnya. Nah, berarti nanti plus minus akar. Dapat kita fungsi inverse-nya adalah X plus 8 dibagi 3. Oke, sampai sini paham ya? Nah, yang pertama kita pahami hanya konsep pindah ruas. Baik. Silakan diperhatikan dan dicatat di screenshot. Kita lanjut. Ya, contoh nomor 3. Kita sudah masuk ke fungsi pecahan linear. Kalau tadi hanya bentuk fungsi linear, ini ada pecahan. Kalau pecahan berarti di atas dan di bawah. Ya, minimal yang di bawahnya adalah bentuk variabel. Tapi yang kita pelajari di sini variabelnya X pangkat 1 ya. Tidak muncul nanti X pangkat 2 atau X pangkat 3. Kita hanya mempelajari yang linear saja. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Ya, konsepnya sama ya, yang seperti ini juga dengan cara pindah ruas. Baik, Pasis berikan contoh nomor 3. Oke, untuk nomor 3. Ini pecahan linear ya. Sebelumnya coba diperhatikan dulu ya. Untuk memahami pecahan linear ini kalian harus paham dengan bentuk umum. Nah, kenapa Pasis tulisnya bentuk umum? Karena di sini kita akan lihat. Coba yang ini kita pahami, berapa sih nilai A-nya? Nah, berapa nilai B-nya? Ini harus bisa ya. Berapa nilai C-nya dan berapa nilai D-nya? Nah, ini dia. A-nya kalau kita perhatikan bentuk umumnya berarti A-nya ada yang ada X-nya. Berarti yang ada X-nya angka 2. Itu kan pengertian A-nya. B-nya konstanta yang ada di atas. Berarti nilainya 1. C-nya di bawah yang ada X-nya. Berarti angka 3. Kemudian D-nya apa? Min 4. Oke, sampai sini paham ya?
Kalau nanti diubah-ubah berarti kalian harus bisa menentukan A, B, C, D-nya ya. Pemahaman awal tentang A, B, C, D ini akan mempermudah kalian nanti dalam menentukan fungsi inverse selanjutnya. Baik, kita jawab bagaimana yang seperti ini bentuknya. Ini sama fx, kita jadikan y sama dengan gitu ya. Jadi 2x ditambah 1 dibagi ya 3x min 4 ya. Ya, yang seperti ini boleh kita putar dulu biasa ya, kita putar 2x plus 1 karena supaya jadi x yang di sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi 3x min 4 sama dengan y. Nah, nanti yang di bawah ini kita bisa kalikan ke sini. Boleh dikalikan. Jadi nanti ini supaya menghindari bentuk x ya, ini bentuk kali namanya. Jadi 2x ya, 2x plus 1 tulisannya kurang rapi. Oke, misalkan ini jadi 2x plus 1 sama dengan y. Karena ini dikalikan, basis buka 3x min 4. Ya, sampai sini paham ya? Selanjutnya kita buka kurungnya dulu yang sebelah kanan. Jadi 2x plus 1 sama dengan buka kurungnya seperti ini ya. Berarti nanti jadi 3xy gitu ya. Min berapa tuh? Y min 4 atau 4y. Ya. Baik, sampai sini kita lihat ya. Ini ada x, ada x. Nah, kumpulkan yang ada ke sebelah kiri. Berarti nanti sini jadi 2x. Ini 3x min y pindah plus, jadi pindah jadi min gitu ya. Min 3xy. Selanjutnya yang ini min 4y. Ya, usahakan yang ada variabel di depan. Plus 1 jadi ini min 1. Ya, sampai sini paham ya? Yang ini, bentuk ini karena ini ada 2x, ada 3x. Ya, dua bentuk ini kita keluarkan x-nya. Jadi x kita keluarkan. Jadi apa tuh? 2x, keluarkan x-nya. Jadi angka 2. Ya. Min 3x, x-nya keluar. Jadi min 3y. Ya, min 3y. Gitu ya. Nah, sama dengan min 4. Ya, min 4y, min 1. Nah, terlihat di sini sudah ada x. Kita mau cari x sama dengan. Jadi nanti tinggal pindahkan saja. Jadi x sama dengan yang kurung kurawal ini kita pindahkan jadi pembagi. Jadi min 4y min 1 per 2 min 3y. Nah, persamaan linear ya, konsepnya bentuk umumnya yang variabel di depan. Maka ini bisa kita pindahkan ya. Jadi min 4y sudah di depan, min 1. Nah, min 3y pindahkan ke depan, min 3y ya plus 2. Yang memindahkan ini tidak pindah ruas ya, hanya bentuknya saja pindah. Perhatikan bentuk tandanya. Min 3y berarti min 3y. 2 itu nilainya plus, berarti plus 2. Baik, sampai sini paham ya? Ya, lihat ya, kita sudah tadinya y sama dengan ya, sudah jadi x sama dengan. Nah, berarti sudah selesai ya untuk mencari inverse. Maka ini menjadi nilainya adalah ya, jangan lupa tadi y ubah jadi y. Tadi ingat ya, ubah. Nah, ini dia. Jadi x. Maka nanti inverse-nya lambangnya berarti f inverse sama dengan ya min 4x kemudian min 1 dibagi dengan min 3x ditambah 2. Baik, anak-anakku, kalian harus paham juga, misalkan di pilihan ganda, ya ini kalau sampai sini saya selesai, tapi di pilihan ganda ada bentuk-bentuk yang diubah. Ternyata bentuknya ini bisa kita ubah menjadi bentuk yang lain dengan cara mengalihkan min 1, atas kali min 1, bawah kali min 1. Jadi min 1 kali min 4, jadi nggak sini 4x gitu ya, mengubah menjadi 4x ditambah 1. Yang ini kalikan min 1, bawahnya berarti 3x min 2. Nah ya, jadi cara mengubahnya atas kali min 1, bawah juga kali min 1. Nah, jadi yang ini juga benar, yang ini juga betul. Ya, dua-duanya kalian harus paham kalau ada soal pilihan ganda. Jadi nanti ya pengubahan ini harus dipahami. Baik, kita lanjut soal contoh nomor 4. Oke, ini kepotong. Ya, nggak apa-apa. Terlalu panjang. Nah, mudah-mudahan contoh nomor 4 bisa kalian. Baik, contoh nomor 4. Ini kita pisahkan saja ya. Nah. Contoh nomor 4, bagaimana kalau soal seperti ini? Nah, ini juga sama. Sedikit berbeda, tentukan nilai f inverse 2. Nah, kalau ada f inverse 2, maka langkahnya adalah cari fungsi inverse-nya dulu, baru nanti kalau sudah dapat, gantikan x-nya dengan angka 2. Jadi nanti 2 langkah, kita cari ini dulu ya. Baik, lihat, perhatikan.
Sama seperti biasa, fx kita ubah jadi y sama dengan ya 4 per 5x min 2 gitu ya. Kemudian kita ini bisa kita kalikan ya, kali silang gitu ya. Nah, baik, ini bisa dikalikan silang jadi y sama dengan adalah 5x min 2 sama dengan 4 gitu ya. Ini jadi 5xy min 2y sama dengan 4 gitu ya. Nah, yang ada x-nya berarti kita kan tujuannya mencari x ya, berarti 5xy gitu sama dengan yang 2y-nya pindahkan berarti 4, maaf, bukan 4, tapi kita tuliskan dulu yang ada variabelnya ya. Berarti 2y 4-nya tidak pindah berarti plus 4. Nah, sudah dapat nih, berarti x sama dengan, nah, lihat di sini x-nya sama dengan, maka yang berpindah adalah 5y. Berarti nanti 2y plus 4 dibagi 5y-nya pindah jadi 5y. Oke, sudah selesai belum? Ya, sudah ya. X y sama dengan, sudah jadi x sama dengan. Baik, berarti kita ubah ini jadi f inverse. F inverse x kita menggantikan saja, ini jadi 2x ditambah dengan 4 per 5y. Sampai sini paham? Oh, 5x ya, ini sampai 5x, ini jadi 5x. Nah, 5x. Oke. Pertanyaannya belum selesai, yang dipinta nilai. Kalau dipinta nilai berarti nanti bukan dalam bentuk rumus ya. Ini yang dipinta nilai nih ya. X-nya sudah jadi 2. Maka nanti kita lanjut, berarti f inverse 2. Nah, karena sudah inverse-nya sudah ada, kita ganti saja jadi 2 kali 2 ditambah 4 per 5 dikalikan 2 gitu ya. Jadi nanti f inverse 2 nilainya adalah 2 kali 2 4, 4 tambah 4 berarti 8 per 10. Boleh kita sederhanakan, jadi bagi 2 jadi 4 per 5. Nah, berarti dalam bentuk konstanta atau bilangan nilai. Sampai sini paham ya? Silakan dicatat. Berikutnya kita lanjut ke slide ya. Baik, untuk pecahan fungsi pecahan kita akan gunakan cara cerdas. Nah, ini bukan cara cepat ya, kita gunakan cara cerdas. Apa sih cara cerdas? Cara cerdas ini adalah memahami ya bentuk-bentuk manipulasi tadi ternyata bisa kita sederhanakan. Itu namanya cara cerdas. Orang cerdas itu bisa mensederhanakan suatu masalah yang mungkin sebagian orang ya dianggap rumit. Itu namanya orang cerdas ya, cara cerdas ya, pasti lebih cenderung cara cerdas, bukan cara cepat. Cara cerdas. Baik. Bagaimana cara melihat cara cerdas ini? Fungsi linear ax tambah b dibagi cx ditambah d ya. Nah, kalau kalian tadi sudah mencatat, coba nanti kita bandingkan soal yang tadi kita dengan menggunakan cara cerdas. ax tambah b cx ditambah d. Baik, lihat inverse. Nah, terlihat di sini ya. Pasis buatkan polanya. Kalian perhatikan d-nya ya. Nanti d ini ya, dan d dengan pasis ganti warnanya ya. Oke. Misalkan perhatikan. Nah, yang D ini, nah ini D dengan yang A. Jadi yang diperhatikan yang D dan A. D nanti pindah ke sini ke A, ya. Kemudian yang A lagi pindah ke D. Tapi nanti di sini ya ubah tanda. Semuanya berubah tanda, ya, berubah tanda. Nah, contohnya sini. Yang tadinya A-nya plus jadi min A, yang tadinya D-nya plus jadi min D. Nah, itu cara cerdasnya, ya. Baik, kita coba misalkan soal nomor. Nah, nomor 1 contoh yang tadi ya. Oke, dengan cara cerdas gimana nih? Kita jawab ya. Ya, kita buat dulu. Berarti ini F inverse X gitu ya. Sama dengan apa hasilnya? Nah, yang berpindah apa nih? Lihat nih. Min 4. Yang ini angka 2 ya. Jadi nanti bisa kalian ubah bentuknya. Nah, ini dia. Min 4 dia pindah ke sini. Nah, berarti nanti 4x. Sampai sini paham? Ya. 2 pindah ke sini, 2-nya plus gitu ya. 2-nya plus pindah ke sini jadi min 2. Nah, bagaimana yang lainnya? Yang lainnya terlihat sini plus b cx. Berarti dia tetap bagaimana kondisinya bagaimanapun bisa plus bisa min, dia kondisinya tetap, jangan diubah-ubah.
berarti plus 1, yang ini adalah 3x. Nah, kalian bandingkan jawaban tadi ya, pasti akan sama, 4x tambah 1 dan 3x min 2. Oke, paham ya? Kita contoh misalkan, lebih variasi lagi. Misalkan tadi yang nomor 2 ya, ini juga sama contohnya. Kita ubah misalkan jadi, ini juga sama ya. Bagaimana melihat ini? Yang seperti ini, pasti tanya dulu nih, bagaimana nilai A, B, C, D-nya ya. Perlu dipahami kalau di sini A-nya berapa ya? Ada yang tahu A-nya? Nah, belum kelihatan kan A, B, C-nya. Nah, ingat-ingat tadi A itu yang ada nilai X-nya. Nah, berarti ada tidak X-nya? Oh, tidak ada. Berarti artinya soal ini boleh nanti supaya muncul A-nya, pasti ubah jadi nanti 0x ditambah 4 gitu ya. 5x dikurang 2. Jadi supaya memunculkan A-nya, terlihat ya. Nanti min 2 dengan 0 ini yang kita akan gunakan untuk memindahkan. Min 2 jadi 2x ya. Kemudian apa lagi? 0 ya, jadi 0 aja ya. Nah, berarti yang sini 5x gitu ya. Nah, yang ini jadi plus 4. Yang ini min tidak ada. Jadi ini mau min mau plus gitu ya. Mau min mau plus 0 tidak berpengaruh. Jadi nanti F inverse X 0 tidak berpengaruh. Jadi bisa kita tulis 2x plus 4 gitu ya. Dibagi dengan 5x. Nah, ini jawabannya. Oke, cukup mudah ya. Pahami ya. Jadi dua cara itu harus bisa lah ya. Cara cerdas ini adalah cara bagaimana menceranakan bentuk-bentuk yang tadi ya. Berlanjut nih ya. Contoh misalkan ini ya, yang ada seperti ini nih ya. Kita jawab. Kita jawab yang ini. Nah, berarti ini apa nih? Fx min 1 langsung ya. Nah, kita buat nih. Nah, apa yang berpindah? Nah, hati-hati ya. Nah, soal seperti ini bisa juga kalian pahami, oh ya, kita ubah ke dalam bentuk umum. Jadi nanti kalian memahami supaya tidak bingung. Nah, ini aja nih. Berarti ini yang ada variabel di depan 3x plus 5 ya. Yang pindah posisi saja, dari sini 2x plus 6. Nah, biar kelihatan seperti rumus ini ya. Maka yang berpindah adalah plus 6 dengan angka 3. Oke, berarti ini min 6x. Ya, yang ini adalah min 3. Ini tetap berarti plus 5. Ini 2x. Sampai sini paham ya? Oke, jadi nanti ini bisa bentuknya adalah ya. Boleh yang seperti ini, boleh juga nanti kita kali min atas kali min 1, bawah kali min 1 gitu. Jadi nanti ini 6x min 5 per min 2x ditambah 3 ya. Bisa juga nanti bentuk ini diubah jadi 6x supaya mintanya positif yang di depan, 6x min 5 ini posisinya berubah. Jadi nanti 3 min 2x ya. Jadi ini juga betul, ini juga betul, ini betul ya. Yang seperti ini harus paham lah ya cara mengubah-ubah, jadi tidak ada pindah ruas. Kalau pindah ruas akan berubah tanda. Baik, satu lagi contoh nomor 4. Nah, ini nomor 4. Bagaimana nomor 4? Nah, nomor 4 juga hampir sama seperti ini ya. Jadi boleh soal ini kita jawab kita dengan cara ya, fx-nya kita ubah dulu, fx soalnya dulu terlihat supaya ada bentuk ABC-nya, makanya ini 0x gitu ya, ditambah 3x. Nah, ini boleh pindahkan ke depan, pindah posisi min 4x ditambah 2. Nah, dari sini kalian sudah bisa menentukan inverse-nya ya. Jadi apa yang berpindah? 2-nya ya, yang berpindah 2 dengan angka 0. Jadi nanti min 2x ya ditambah 3, kemudian ini min 4x ditambah 0, tidak berpengaruh ya. Maka boleh juga ini berubah menjadi kalikan min ya. Jadi sini 2x min 3 per 4x. Nah, ini betul, ini betul. Ya, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya inverse fungsi pecahan linear dengan menggunakan cara cerdas. Silakan dicatat ya, kita akan berlanjut ke fungsi yang ketiga. Nah, terakhir kita akan memahami fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ada bentuk umumnya, y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, untuk mencari inverse kita akan ubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat itu ax kuadrat tambah bx tambah c
Nah, Y-nya pindah jadi min Y sama dengan 0. Nah, di persamaan kuadrat ini nanti ada mencari akar, kita punya rumus ABC. Ya, mencari akar ini rumusnya min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, ya, supaya lebih paham kita ke contoh. Misalkan ada contoh nomor 5. Berikutnya. Ya, ini ada sedikit tipe ya. HX sama dengan X kuadrat tambah 6X min 4. Tentukan fungsi inverse HX harusnya ya. Nah, di sini sudah benar HX inverse. Tapi di sini seharusnya adalah HX. Baik, kita jawab. Kita jawab soal ini ya. Sebelah sini. Pasis jawab. Seperti biasa. Tadi yang Pasis bilang ini adalah pangkat 2. Nah, lihat ya, pangkat 2. Tapi di lain tempat ada X. Ini yang dinamakan X-nya bukan satu tempat, tapi ada 2 tempat. Nah, tidak bisa dengan cara pindah-pindah ruas seperti yang pertama. Ya, jadi nanti ini kita gunakan metode fungsi kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Oke, awalnya HX kita jadikan Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X min 4. Ya, kita jadikan persamaan kuadrat, Y-nya pindah sana jadi X kuadrat min 6X min 4, Y pindah jadi min Y sama dengan 0. Nah, ini sudah jadi namanya persamaan kuadrat. Nah, perlu dipahami, persamaan kuadrat ini kan harus ada nilai A, B, C-nya ya, karena kita pakai rumus A, B, C, maka nanti harus dipahami dulu A-nya berapa. A-nya koefisien X berarti 1, B-nya berapa, berarti min 6, C-nya berapa? C-nya adalah min 4 min Y gitu ya. Nah, kalau sudah bisa menentukan A, B, C-nya, maka kita akan masukkan ke dalam rumusnya. Untuk X, ya kalau rumus A, B, C itu kan ada X 1,2 ya. Nah, boleh ditulis lah X 1,2, tinggal masukkan ya. Min B, berarti min rumusnya, ini B-nya adalah min 6 gitu. Plus minus, ikuti saja, tinggal ganti-ganti ya. Min 6, B kuadrat, berarti min 6, dikuadratkan. 4. Ya, A-nya adalah 1, C-nya adalah 2, ada 2 suku, berarti kita buat kurung, min 4 dikurang Y. Nah, ini kurang panjang, misalkan sampai sini ya. Kemudian dibagi dengan, secara keseluruhan, dibagi dengan 2A. 2A, A-nya 1. Oke, sampai sini kita buat X 1,2A. Karena tidak mencari akar, Pasis ganti aja langsung X sama dengan aja ya, X sama dengan. X sama dengan, nah, min ketemu min berarti 6. Plus minus akar, coba perhatikan. Ini pasti kerjanya langsung ya. Min 6 pangkat 2 berarti 36. 4 kali 1, 4. Kali min 4 berarti plus 16. Min kali min, nah berarti sini plus 4Y. Sampai sini paham? Ini dibagi dengan 2A. 2 gitu ya. Oke, kita sederhanakan. Jadi X sama dengan 6 plus minus akar daripada ini 48 ditambah 4, ini kurang 4Y ya, dikalikan 4Y gitu ya, dibagi dengan 2. Nah, bagaimana cara menentukan akar? Supaya akar bisa keluar, kita cari bilangan kuadrat. Ini 48 sama 4, boleh kita sederhanakan seperti ini, jadi 6 plus minus akar, perhatikan 4, ini 48 dengan 4Y kita sederhanakan, keluar 4-nya gitu. Kalau keluar 4-nya ini jadi 12. Ini jadi Y gitu ya. Per 2 gitu ya. Nah, kita Pasis buat di sini berarti X sama dengan ya. X sama dengan berarti 6 ditambah plus minus 4-nya bisa keluar dari akar di 2 dalam kurung. Nah, di sini kan 12 plus Y, Pasis depankan Y-nya Y plus 12 gitu. Dibagi dengan 2. Nah, karena pembaginya adalah bilangan, maka nanti bisa kita pecah 6 dibagi 2 plus minus 2 yang ini Y plus 12 dibagi 2. Nah, maka nanti hasilnya adalah 6 bagi 2, 3 plus minus 2 bagi 2 habis. Ya, jadi nanti ini Y plus 12. Oke, sampai sini sudah dapat X-nya. Sudah selesai belum? Ya, tinggal kita ganti saja, makanya nanti tinggal jadi F inverse ya, F inverse atau bukan F inverse. Tapi mintanya adalah di situ fungsinya adalah H inverse. Jadi nanti H inverse X tinggal ubah ya. Jadi 3 plus minus akar X plus 12. Nah, ini jawaban yang kita peroleh. Ya.
Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang Pak Sis sampaikan untuk menentukan fungsi inverse ini kalian bisa dipahami. Ulang-ulang lagi video yang Pak Sis berikan, ya mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Ya kalau tidak nanti tanyakan dengan Pak Sis melalui WA. Oke, silahkan kalian catat dan jangan lupa kirimkan catatannya ke GJJR, kemudian berikut dengan latihannya. Ya, yang tidak ada latihan berarti tidak nilai, kan artinya kalian baru saja mencatat tapi belum memahami. Oke, ini catatannya. Bisa kalian lihat latihannya, bisa kalian lihat. Baik, silakan di screenshot. Oh, ini ada yang kepotong ya, tapi intinya ya soalnya sudah ada ya. Mungkin nomor 4 ini terlihat terpotong, tapi coba kerjakan ya dengan cara yang tadi sudah pasti jabarkan. Baik, mungkin pertemuan ini ya sampai sini dulu. Nanti kita akan berlanjut ke bagian yang ketiga, bagian yang terakhir ya dari pengertian fungsi komposisi dan fungsi inverse. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Sis akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.